Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Untuk mendapatkan air dari pohon lontar atau yang disebut dengan nira sejumlah tertentu tergantung dari proses awalnya, yaitu si penyadap nira dia akan melihat apakah tandan dari pohon lontar itu sudah layak untuk dipersiapkan agar bisa menghasilkan air nira. Maka yang dia lakukan adalah dia harus membuat jalan atau tapak untuk naik ke atas pohon lontar sambil memeluk pohon itu. Sesampainya dia di atas pohon lontar, di puncaknya dia akan melihat tandan yang sebentar lagi bisa memproduksi. Tapi sebelum dia melakukan tugasnya lebih lanjut, dia akan bernyanyi. Dia akan bernyanyi sambil memuji alam dan mengagungkan pohon lontar itu. Dia bernyanyi terus. Kemudian dia yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat penjepit, maka dia mengambil tandan demi tandan. Biasanya pohon lontar itu memiliki katakanlah 6-10 tandan, maka dia harus mengambil satu demi satu untuk dia jepit. Ya, kalau orang Indonesia Timur menyebutnya kepe. Jadi tandan lontar itu yang belum menghasilkan air itu dijepit-jepit dulu, ya, beberapa kali. Jadi kalau misalnya pohon lontar itu menghasilkan sekitar 30 tandan, berarti dia sambil menjepit pun dia bernyanyi. Dia bernyanyi dengan bahasa daerah. Jadi saudara, setelah itu baru dia membiarkan tandan itu berproses, dan pada hari berikutnya dia kemudian membawa semacam tempat penadah, ya, yang mirip seperti ember tapi terbuat dari daun lontar. Kemudian diikatkan di mulut dari misalnya 7-8 tandan, ya, dan setelah diikatkan ke 7-8 tandan, kemudian dia mengambil pisau dan dia memotong bagian ujung dari tandan pohon lontar itu, dan dia membiarkan airnya menetes ke
tempat yang menadah dari daun lontar itu. Jadi saudara, begitu. Berarti dalam mengambil air lontar itu, atau yang disebut dengan nira, kalau ada 3 tandan yang digabungkan jadi satu, ya, terdiri dari 7 sampai 8 tandan atau sampai 10 bagian tandan, maka dibiarkan sampai sore hari. Begitu sore hari, si penadah air dari pohon lontar itu dia naik lagi dan dia mengambil air yang sudah terkumpul dari pagi hari sampai sore hari yang menghasilkan yang disebut dengan nama nira. Lalu dia gantung di pelepah dari pohon lontar dan di tempat penada yang lebih besar untuk bisa menampung dari 3 bagian tandan yang sudah diperoleh airnya, lalu dipasang kembali penada yang ukurannya pas untuk besok pagi dia mengambil lagi air niranya. Jadi kita lihat di sini bahwa si penada itu tidak ujuk-ujuk mengambil niranya, tetapi dia melalui sebuah proses. Ada pelukan, ada belayan, ada pujian dengan nyanyian, baru kemudian air nira itu menghasilkan cukup banyak yang menjadi berkat bagi si penada itu. Oleh karena itu, mari kita dalam hidup ini juga, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik dari orang lain, maka jangan segan-segan untuk melakukan kontak mata atau kontak badan dengan memukul badan atau membelai, atau bahkan dengan memuji melalui kata-kata atau nyanyian untuk menghibur dan menguatkan sesama kita. Maka hubungan kita dengan sesama akan menghasilkan berkat dalam hidup kita. Saya Pendeta Hermanus Lailo dalam Senandika Gembala GKO.